Lo pernah sampai gila-gila konten nggak? Pernah bang, awal-awalnya parah lah, sering cekcok sama bini juga. Masalahku di mana? Anjing kok ya, kata dia. Masih nggak bisa kau mikir di mana salah kau. Berarti nggak benar ya ada berita di luar sana lo operasi kelamin ya? Kau pikir karena itu kayak mana? Iya, sabar. Capek aku. Tepuk tangan untuk Mak Betty, selamat datang. Jauh-jauh dari Medan. Aku ini sempat-sempetin loh, karena Mak Betty ini sibuk banget. Aku tahu kalau aku nggak ngobrol sama dia hari ini, pasti susah banget untuk ketemu lagi. Aduh. Mak Betty. Halo bang, terima mau kasih tanya. juga. Iya, udah sama-sama. singgah di curhat dong mah. Iya dong. Curhat bang. Oh, bukan. Bukan, curhat bang. Oh, Ini kirain. laki-laki di sini, ya. Oke, ini ada pertanyaan penting sekali yang harus kau jawab. Apa tuh? Aduh, Kau ini sebenarnya jenis kelaminnya apa? perempuan. Tapi bohong. Laki-laki. Orang mau tahu tuh bedanya Mak Betty sama Arif Muhammad tuh di mananya sih? Sebenarnya secara selain dandanan sama karakter deh. Bedanya ya. Bedanya. Pastinya tuh kalau Mak Betty kan lebih leluasa aja ngomongnya. Tapi kalau Arif tuh kaku. Arif bodoh, Mak Betty lebih bodoh lagi. Lu nggak ngerasa lu punya dua kepribadian ya? Enggak. Karena kalau aku udah lepas jadi Arif nih, ya udah jadi Arif yang pada umumnya kayak bapak-bapak punya anak dua. Tapi kalau udah pakai daster, udah ibu rumah tangga kali gitu, mama-mama kampung kali. Itu kan idenya kalau nggak salah gue dengernya gara-gara lu kangen kampung halaman kan? Betul, waktu jadi TKI di Abu Dhabi. Itu TKI beneran di Abu Dhabi? Beneran, jadi housekeeping. Abang tahu housekeeping? Tahu, Pak. Ya, kalau misalnya nginep hotel, aku yang bersihin kamarnya. Gitu. Maksudnya, ya main permainan. Home pimpang alahim gambreng gitu kan. Pasti kotor kan. Waktu di Abu Dhabi kok jadi housekeeping? Ada kejadian-kejadian apa ya, Pak? Yang aneh-aneh yang pernah kau lihat di sana? Biasa kan kalau kita nginep sampai 1 maleman kan. Iya. Nah, orang Arab beda lagi. Mungkin Arabnya juga orang Arab yang nggak betul kali ya. 1 hari aku bersihin kamar itu bisa 10 atau 8 kali. Apanya? Bersihin kamar aja. Check-in barengan, masuk, cabut, aku bersihin. Check-in barengan, masuk, cabut, aku bersihin. Nah, waktu itu kan aku masih service associate yang mana orang baru kan. Kata orang situ, kalau misalnya orang baru pasti dapat lantai jahanam. Apa itu? Lantai jahanam itu lantai yang untuk gini doang. Gimana? Lantai jahanam gimana? Cerita deh. Iya. Seru banget nih. Lantai yang hanya khusus untuk gitu doang di lantai 1. Gitu. Oh, lantai 1. Lantai 1 itu adalah lantai jahanam. Wah, biasa orang-orang baru tuh ditaruh di situ. 1 kamar bisa bersihin, mencret lagi sayang. Iya, dibalikin ya. Iya. Bisa bersihin sampai 10 kali bang. Jadi check-in check out, nggak sampai 1 malam. Oh, tempat buat begituan doang? Begitu doang. Oh, di sana banyak ah? Adalah ya? Ada. Oh. Abu Dhabi dengan Dubai kan, atau United Arab Emirates ya pada tepatnya. Beda sama Saudi Arabia. Pernah nemuin hal-hal aneh nggak selama lu membersihkan kamar di sini? Lu membersihkan kamar? Apa yang pernah ada nggak hal aneh? Anehnya sih ya, kalau kita misalnya mandi kan udah ada shower roomnya tuh. Iya. Iya kan? Iya. Ada shower roomnya. Iya. Otomatis airnya di situ dong. Iya. Di shower room itu dong Iya ya. dong, iya Kalau dong. dibuka pintu kan pastinya ada toilet bowl, ada wastafel, Iya. dan shower room, ada Iya. bathtub. Iya. Waktu aku mandiin, airnya semata kaki. Buka pintu udah semata kaki, padahal shower roomnya di sana. Kayak mana orang Arab itu bisa mandi sampai banjir? Kan ada shower roomnya. Iya juga ya. Dan tisu rollnya masih berlipat segitiga. Dan ada cover stainlessnya. Iya. Itu bisa basah semua. Kau pikir karena itu kayak mana? Iya, sabar. Capek aku. Aku mikirnya, orang ini tuh mandi kayak mana ya? Iya, Wak. Iya. Kok di bathtub ya airnya di bathtub aja dong ya. Iya. Shower room pasti di shower room. Ini di lantainya buka pintu udah banjir.
Iya. Coba kau pikir. Dan tisu rollnya itu basah semua. Sabar. Basah. Iya. Udah berlalu. Satu hari 20 kamar loh aku bersihin. Sabar, Ditambah lagi itu. Iya, Wak, sabar. Udah berlalu. Iya. Kita ganti pertanyaan aja ya. Akhirnya kau pulanglah ke Indonesia. Betul, 5 tahun aku di sana, Bang. 5 tahun dengan semua perjalanan cerita tadi itulah ya kira-kira ya kan. Betul. Akhirnya apa yang membuat kau itu bikin konten pertama tuh apa waktu itu? Bikin konten pertama. Jadi 2013 kan udah merantau tuh. Merantau, iya. Ya kan? 6 bulan homesick dong. Iya. Butuh penyesuaian kan. Penyesuaian, nah, dialek Medan tuh, aku kan berasal dari Medan. Dialek Medan nggak bisa kulupakan. Yang mana roommateku tuh orang Sri Lanka. Bisa dibayangin nih orang Sri Lanka dengan orang Medan. Bahasa Inggrisku juga bodoh kali, jongkok kali, nggak pandai. Aku mau apa juga emang ngomongin sama dia kan. Coba bahasa Inggris. Kan di sana pakai bahasa Inggris ya? Betul. Hello sir. Who's your name? My name is Muhammad Arif. Muhammad Arif. Yes, Muhammad Arif. I want to order one extraordinary room for me and my wife, also for my kids. Can you help me? Repeat again. I want to order a very extra large room for me, my wife, and my kids. Yeah. Do you have money? Money I have. Money? Yes. No. Oh. Money here. Oh, money here. Money here, ya. Oh, bukan money yang lain. No. Oh. I please speak English, ya. Oh, yes. Yes. Can you help me? Yes, sure. Ya udah, mau ngapain lagi kau? No, please. I don't understand. Can you help me? What I have to do now? I want to order a very extra large room for me, for my wife, and my kids. Oke. Security, please. Lu begitu, lu serius. Bahasa Inggris lu parah banget. Parah. Awalnya waktu aku di sana tuh nggak ngerti, Bang. Maksudnya bukan master grammar kali gitu. Taunya hanya basic-basic aja kan. Berarti lu orang nekat ya? Modal nekat, Bang. Malah di sana kan pakai apa ya? Orang dalam juga. Ada abangan kelas aku yang kerja di sana. Jadi doping aku, dosen pembimbing. Ada nih alumni kita di sana. Udah kau telepon aja. Udah interview lah aku kan. Orang British, Bang, nggak pandai aku. Ku telepon alumni aku. Udah formalitasnya aja itu, aman kau sini. Nanti kau sini belajar lagi tapi ya katanya. Terus di sana bahasa Inggris lu jadi lancar nggak? Dapat di situ aja lah, Bang. Tetap bodoh sampai sekarang. Lu pas sekolah itu katanya lu bukan murid pinter katanya. Kalau dalam kelas itu pastinya ada murid yang pandai dan ada yang bodoh. Iya. Aku yang bodohnya. Kenapa lu bisa bilang diri lu bodoh? Karena memang dari nilai rapot nggak pernah ranking dan nilai-nilai pekerjaan rumah atau PR-PR tuh nggak pernah tinggi. Kenapa lu nggak pernah belajar? Kan tinggal belajar. Nggak ada waktu, malas bantu orang tua pada saat itu. Orang tua kan usaha barang bekas, butut. Oh. Jadi ngabisin tuh ke sana, lebih ngebantu ke orang tua. Nah ini cakep nih, gue mulai dari sini nih. Kayak gitu. Nah ini baru kita mulai ya ngobrolnya ya. Oh, baru kita mulai. Baru mulai, Wak. Tadi berarti belum tag. Belum. Ya. Ini cakep nih. Arif Muhammad itu adalah yang waktu masih kecil tuh Arif Muhammad yang seperti apa sih? Introvert, extrovert, karakternya kayak gimana? Arif Muhammad yang nggak bisa bergaul. Dan Arif Muhammad yang selalu bantu orang tua usahanya. Kenapa lu nggak bisa bergaul, gue mau nanya? Karena apa ya? Aku anak laki sendiri, Bang. Satu-satunya. Berapa bersaudara? Dari 4. Cewek semua? Iya dong, laki satu-satunya. Iya. Terus? Dari situ ya bergaulnya sama kakak atau adiknya aja. Jadi memang nggak ada teman-teman di lingkungan aku gitu. Maksudnya laki-laki tuh jarang. Ya kan gitu. bisa bergaul sama. Oh, jarang ada laki-laki di sana. Ada, tapi nggak pandai untuk berteman. Kayak dapat teman baru tuh nggak pandai. Bahkan kalau aku mau berteman sama abang nih contohnya, mama aku kenal. Denny, ini kawanin Arif nih. Harus minta mama dulu untuk ngizinin gitu. Nah, kenapa lu nggak ada inisiatif berteman gitu? Nggak ada. Kenapa? Nggak pandai mulainya tuh kayak mana gitu. Oh. Nggak pandai mulai harus berteman tuh mulainya kayak mana ya? Apakah aku harus beliin jajan dia atau harus kayak mana gitu? Takut kayak siapa kau anjing kayak gitu kan? Lebih takut kayak gituin aku. Ini di Binjai nih. Di Binjai. Oh, tapi kalau pergaulan di Binjai itu sebenarnya kayak gimana? Maksudnya orangnya mah friendly aja. Sebenarnya bergaul. friendly karena akunya aja yang nggak pandai bawakan diri aku tuh ke pertemanan gitu. Oh, itu karaktermu waktu masih kecil tuh. Masih kecil dan ditambah lagi kan
bapak itu usaha barang bekas. Jadi suka main-main di situ aja. Lama-lama ya suka ngebantuin. Nah, jadi ya lupa aja main-main gitu. Lebih ke bantuin usaha orang tua. Berarti kan kau ini pemikirannya bagus waktu masih kecil. Kan jarang ada anak kecil mau bantu orang tuanya. Iya sih. Terus rata-rata kan sukanya bergaul. Ya, dari kelemahan aku nggak pandai bergaul lah, jadinya sering bantu orang tua. Waktu kecil kau berpikir kau itu akan jadi apa nanti ke depan? Atau kau nggak ada otak waktu itu? Ada otak kecil tapi membusuk. Dulu tuh dijanjiin sama almarhum ya, bapak aku kan sekarang udah meninggal tuh Januari tahun ini. Nah, itu dijanjiin polisi. Jadi kan dari SMA usaha bapak itu udah lumayan lah ya, lagi tinggi-tingginya. Pokoknya kita tuh tamat dari SMA dari uang usaha barang bekas itulah bisa nyekolahin anak-anaknya nih. Hebat tuh. Ya, jadi Abah bilang gini, aku manggilnya Abah. Udah nak, nggak usah kau belajar. Nanti kau tamat SMA, nggak usah kuliah, langsung aja masuk polisi. Banyak duit kita kok katanya. Banyak uangnya emang? Barang bekas banyak duitnya bang. Serius lu? Serius. Dari sini ke sini mungkin maksudnya terlalu angkuh kan orang tua waktu ngomong pada saat itu. Banyak persaingan. Tiba-tiba bangkrut, ditipu orang. Mau nggak mau lah jadinya kuliah. Janji yang masuk polisi itu nggak ada. Karena usaha udah drop. Oh, jadi akhirnya gara-gara dijanji masuk polisi, lu berpikir, wah masa depan gue nih nanti akan baik-baik aja gitu. Betul, dan jadinya malas kerja. Malas belajar, makanya jadi bodoh gitu. Nah, waktu dulu kau kecil itu, kau itu kayak anak kecil pada umumnya nggak? Yang suka berantem, yang suka apa gitu, nggak kayak gitu? Berantem aku nggak suka. Kau nggak pernah baku pukul gitu, baku tumbuk, nggak pernah? Nggak pernah, malah sering dipukulin, dibully. Kau sering dibully apanya? Iya, sering dipukulin aja kayak, wih anak tukang butut kok, gitu-gitu. Tukang butut itu rongsokan ya? Bener, kalau di Medan tukang butut udah kayak, apa ya, udah kelasnya ke bawah kali lah. Karena anak tukang butut suka dibully gitu. Jadi nangis ngadu ke mamanya, nanti mama nyamperin ke sekolah, kenapa dipukulin, gitu-gitu. Terus waktu kayak kecil gitu, kau pernah suka kepikiran nggak itu? Kayak, kok aku dipukulin ya, kok aku begini ya? Banyak nggak pikiran, pertanyaan di kepalamu dulu? Karena masih kecil, nggak main juga otaknya kan. Oh, memang tetap nggak ada otaknya. Nggak ada otaknya. Kecil busuk, nggak bisa dipakai kan bang. Nggak, tapi serius itu, nggak mikir kok apa-apa gitu. Nggak bisa mikir ya udah terima nasibnya aja, berarti ya kayak gini lah. Lu penakut nggak? Penakut hantu iya, tapi penakut orang nggak begitu sih. Maksudnya penakut orang tuh kayak nggak apa ya? Ya nggak takut aja lah sama orang gitu. Maksudnya kayak... Oh, kok penakut hantu? Penakut hantu. Oh, kebetulan di belakang kita sudah ada. Ya. Oke, kita kembali nih ke masa kecil lu. Berarti lu tumbuh begitu aja sampai akhirnya lu tuh merantau jadi TKI itu kan. Buat cari hidup ya. Cari hidup karena ngebantu ekonomi, faktor ekonomi kan. Ya. Mau kan usaha Bapak udah turun waktu SMA, mau nggak mau kuliah pariwisata kan, perhotelan. Mana nih gaji yang besar? Kutanya lah sama dosen-dosen di situ. Luar negeri lah, Dubai atau Abu Dhabi. Dubai dengan Abu Dhabi kan sama kan, satu kota juga ibaratnya gitu. Ya udah ke sana lah mau nggak mau. Makanya ngebantu ekonomi itu semua gaji, service charge aku transfer ke orang tua dan aku dapat hidup dari tips. Lu punya mimpi nggak sih? Punya mimpi nggak? Nggak ada bang. Mimpiku cuma polisi pada saat itu karena Bapak menjanjikan kau tuh polisi. Siapa yang awal mulanya bikin kau jadi konten kreator? Karena kangen kan dengan homesick yang tadi ke sana. Nah, untuk menghibur sendiri sebenarnya. Karena kangen dengan bahasa Medan, aku cobalah bikin-bikin dari HP. Aku dulu tuh inget kali sama tetanggaku yang suka bawel atau nyocot mulutnya. Dan alarm pagiku adalah ibu itu. Kupraktekkanlah gayanya dia. Oh, jadi Mak Betty ini adalah si tetangga itu. Terinspirasi dari dia. Terinspirasi dari dia. Tapi namanya bukan Betty nama ibu bukan itu. Betty. Bukan. Tapi adalah. Gak mungkin lah nanti tetanggaku nonton. Oh, berarti selama ini gini, Rep. Gitu kan didatengin mama. Adalah pokoknya. Adalah. Akhirnya gitu. kau bikin konten. Iya, mama dengan anaknya. Yang mana tuh tiap pagi dia kalau misalnya udah jam 7 pasti marahin anaknya tuh berangkat sekolah. Itulah alarm pagiku. Kangen kali aku sama ibu itu dan ngomongnya lucu pula kan bahasa Medan. Kangen juga dialek Medan. Ku bikin lah. Ku simpen dulu di galeri tuh, nggak berani ngepost kemana-mana. Aku cuma bikin gambar, ambil gambar gitu-gitu. Iya.
bikin video, aku edit, ku save di galeri. Nanti pulang sendiri. ngedit sendiri. Nanti pulang kerja, nengok, hahaha, lucu ya, gitu aja. Hiburannya diri sendiri. Karena udah jadi kan videonya. Iya. Download lah yang namanya Instagram. Iya. Kupus. Masih durasi 15 detik pada saat itu. Setup punchline. Lama-lama di repost orang kok rame. Banyak yang minta lagi, coba anaknya itu ngilangin sesuatu, mamanya kayak mana marahnya. Banyak requestan kan, bikin. Dan itu kau udah jadi Mak Betty itu? Udah jadi Mak Betty. Pakai daster? Enggak, masih pakai kaos doang. Oh, Mak Betty pakai kaos? Pakai kaos dan juga pakai ini, tudung? Belum juga, pada saat itu masih pakai selendang warna hitam si Betty-nya. Jadi mamanya selendang warna hitam, Betty-nya juga selendang warna hitam. Tahu lagi gue yang lu pakai di tudung ini hitam gitu ya? Betul. Oh iya, gue lihat itu. Mamanya itu, anaknya juga itu. Lu ya dulu yang gue lihat ya? Iya. Oh, aku sempat jatuh cinta lagi. Iya. Sange enggak? Enggak. Gue pikir cewek lo itu. Iya, gue tahu. Warna hitam itu. Iya. Gini. Oh, itu dia. Zaman-zaman dub smash juga tuh. Iya, masih miskin. Iya, betul. Iya. Sampai sekarang. Enggak dong. Pura-pura aja kau ya. Iya. Jadi abis itu kapan lu akhirnya pakai daster? Berapa waktu kemudian? Waktu aku punya niat untuk resign. Terus mama aku yang ngasih daster. Makanya resign dari mana nih? Resign dari TKI lah, dari Abu Dhabi. Oh. Tahun 2018. Terus mama kau kasih daster buat apa? Karena dia punya saran. Kalau mama-mama tuh biasanya daster, apalagi mama-mama kampung. Hah? Jadi kau bikin konten. Mama kau tahu kau jadi Mak Betty nih. Betul. Terus dia kasih kau daster supaya biar looknya tuh lebih kayak mama-mama lagi. Kalau kaos kan aneh, masih nampak dia kayak nggak mama-mamanya. Apalagi nggak ada teteknya kan. Untuk biar bisa looksnya mama kali ya pakai daster. Tapi awalnya mamaku nggak ngasih, Bang. Waktu zaman di TKI itu. Kau bikin konten itu mama kau udah kasih? Dimarahin, ditelepon aku sama mamaku, nggak boleh kayak gitu, Bang. Laki-laki nggak boleh ya pakai jilbab, pakai wig. Ya bener sih. Bener. Tiba aku transfer berlebih tiap bulannya. Bang, ini duitnya dari mana ya kok berlebih? Inilah dari yang pakai wig sama pakai jilbab ini, dari endorsan itu. Oh, ada duitnya. Lanjutkanlah bikin videonya kayak gitu. Makanya dia ngasih daster. Nggak boleh lah pakai begitu. Cuting. Nah, ini ada mama daster. Oh, pakai. Cuma pada akhirnya aku bisa menjelaskan ke mama aku bahwasanya ini adalah pertunjukan seni. Iya, pertunjukan yang mana seni. tuh satu orang bisa menyerupain beberapa karakter. Mama aku tuh takut pikirannya belok gitu loh. Takut nanti, kau kan laki-laki, nanti kau bakalan nyaman atau kemana gitu. Pernah nggak lu sampai belok gitu? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah, berarti karena lu normal ya? Kuatnya aku, Bang. Woi, santai kali, wah. Santai lah, wah. Normal aku, Bang. Iya, kelihatan anak kau banyak ya. Iya. Tapi, pada saat itu aku tuh belum terima, Bang. Dipanggil Mak Betty. Ada sempat satu sisi waktu aku masih pacaran sama istriku yang sekarang ini kan. Masih pacaran aku sama dia. Jalanlah aku tuh di tengah-tengah ruko gitu, kayak jual-jualan. Nah, situ tuh udah ada Mak Betty dan lagi udah terkenal ya? Udah terkenal. Nah, aku jadi Arif kan. Dia naik motor. Weh, Mak Betty! Kontol, aku bilang kayak gitu. Karena aku nggak terima dipanggil Mak Betty, seolah-olah tuh aku tuh kayak banci gitu. Ini Arif loh, kenapa kau panggil Mak Betty? Mak Betty tuh perempuan gitu. Oh, jadi lu maunya orang membedakan antara lu jadi Arif sama jadi Mak Betty. Nah, awalnya tuh kayak gitu kan, tapi sekarang ya udah lebih kayak terima resiko aja, karena kan karakter Mak Betty kau yang bikin. Jadi walaupun kau dipanggil, walaupun lu kau Arif dipanggil Mak Betty, ya udah sekarang udah lebih nerima. Dulu tuh belum nerima. Berapa tahun Mak Betty ini sudah? 2013 awalnya. 2013, sekarang 2022, 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Selama 9 tahun lu membuat Mak Betty, banyak suka dukanya? Banyak kali lah, Bang. Apa aja suka dukanya selain kok teriaki orang itu kontol tadi? Suka dukanya apa ya? Kalau dukanya itu lebih kayak gini ya. Aku lagi jalan, ini kan lagi ngedate nih sama pacar kan, sama istri yang sekarang itu kan. Nah, lagi mau makan ke salah satu restoran, terus si pelayannya tuh kenal, langsung kayak,
Mbak Betty mau pesen apa? Dianggapnya banci. Oh, Itu lu tuh aku dipikir- paling nggak suka lu digituin pada dipikir saat itu. banci Iya, ya? dianggap mereka tuh banci. Aku lagi ya kita kesana aja lah yuk. Jadi langsung cabut aja. Kok lu nggak- jadi baper? Baper lah bang, karena banci itu nggak ada di diriku kayak gitu. Yang orang-orang Oke. tuh nggak tahu pertunjukan seni itu bagaimana. Ini gue pengen nanya ya. Ini gue nanya. Lu kalau ngelihat banci itu, lu nggak suka atau lebih ke bodo amat atau gimana? Bodoh amat. Bodo amat ya? Bodoh amat. Kalau lebih nggak sukanya, enggak sih, lebih bodoh amat. Oh ya udah, itu pilihan hidup dia gitu. Betul. Tapi kalau aku dianggapnya banci, aku tuh nggak suka karena nggak ada di diri aku. Iya, nggak ada di diri Bukan lu kan? berarti aku berperan sebagai emak-emak, pakai wig segala macem. Orang udah ngejudge aku tuh banci, itu seharusnya enggak sih. Iya. Tapi kan resikonya nih. Resikonya karena jadi lu kayak gitu. membuat karakter itu kan? Bener. Oke. Nah, kalau suka duka yang lainnya selama lu membuat karakter ini selama 9 tahun, selain lu dipikir banci, ditipu. Ditipu, iya. Hah. Ditipu pernah? Pernah dong. Banyak ya. Karena kan ya orang banyak duit pasti udah risikonya ditipu juga kan. Sama tadi, orang berperan pakai daster pakai ini pasti orang ngejudge dia banci. Nah ini orang banyak duit pasti ya sering ditipu juga kan jadinya. Tapi kan kau Lahan-lahan nggak langsung tipuan. banyak duit waktu itu. Iya, tapi kan bertahap jadinya. Bertahap. Nah ada duit pasti orang udah banyak masuk kan. Siapa yang masuk? Iya orang-orang yang mau kerja sama kita kayak gitu. Wah, bisa nih. Jadi ada pikiran gitu loh. Iya, Dianya. kan awalnya ceritanya gini nih ya, gue rangkum ya. Jadi ceritanya akhirnya lu bikin konten nih. Konten lu akhirnya lu posting di sosmed, di IG kan. ya. Kemudian akhirnya lu posting lah di YouTube gitu kan. Kemudian konten lu jalan. Langsung dapat duit. Dapat duit. pada Dapat saat duit itu. langsung. Dapat duit lah di AdSense bang, udah YouTube, Tapi udah kan nggak monetize. gede. Bagi yang orang kaya, tapi bagiku yang miskin, gede duit Berapa segitu. AdSense pertama lu di YouTube waktu itu? 10 juta. Ih, gede ya. Gede pada Satu video. semua 1 bulan itu. Oh, Bang. 1 bulan itu. Berapa video waktu itu? Berapa? Masih baru-baru pada Sekitar saat itu. berapa? 4? 5? 5-an lah ya, di bawah 10 harusnya. Oh iya gede sih Di itu bawah ya. 10. 10 juta loh. Iya, Gede loh. lumayan pada saat itu. Lumayan Makanya kaget ya. kan? Iya, iya, iya. Kaget. Oke, Nah, terus beberapa bulan kemudian udah ratusan tuh. sempet ratusan lu. Langsung. Makanya naik-naiknya di 2018, 19, 20-an lah. 3 tahun itu langsung makin lama makin naik kayak gitu kan. Ketika lu makin maju, banyak orang di sekitar lu kan makin ngumpul nih. Iya kan? Pada datang lu nih. Pada datang satu-satu. Datang satu-satu. Yang ngutang, Yang yang mau ngutang, kerja. yang mau kerja. Gitu. Terus di mana lu bagian ditipunya akhirnya? Hah, ketika udah terjun ke dunia entertainment gini ya, jadi content creator ya, pastinya kan butuh manajer, asisten, kameramen, ada aja otak-otak manusia yang jahat kan. Ya, disitulah biasalah persoalan antara talent dengan manajernya, gitu. Ditipu kayak gimana? Lu pernah ngalamin penipuan kayak gimana? Kayak contohnya nih, ada beberapa konten yang mungkin dari si klien, kita boleh minta take down nggak sih? Soalnya lagi bermasalah nih konten, kayak gitu. Nah, si orang tersebut dia bilang kan nggak melalui aku kan, biasa kan kalau talent kan Karena pasti kan dia ada. lewat manajer. Bener, pasti lewat orang kepercayaan aku kan. Orang Nah, orang kepercayaan kepercayaan aku bilang, oh kita harus ada ganti ruginya sekian ratus juta ya. Oh yaudah, yang penting di take down ya 4 video itu, yaudah. Tapi duitnya itu nggak dikasih ke aku, dimakan dia. Gitu. Ratusan juta dia makan. Ratusan juta, ditambah lagi sama. lebih markup ya. Oh sama kayak lu, kayak gue juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Terus akhirnya ketahuannya gimana? Ditunjukin Allah lah bang. Jadi adik aku awalnya tuh nggak ada keluarga aku kerja di situ. Nah sekarang adik aku paling kecil kerja di sana. Terus si klien ngebeberin bahwasanya kemarin tuh si orang kepercayaan kau tuh minta sekian juta loh untuk ketahuan ini. juga, iya. Wah baru adik aku, bang lihat nih orang yang kau percaya tuh bla 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 bla. Terakhir muncul klien satu-satu, tung. Banyak diambil. Di atas 500 lah. Oh, terus akhirnya kau sidang, kau panggil dia, Iya, aku panggil lah, aku sidang. kau ajak ngobrol. Tahun ini juga. Oh baru kah? Baru. Oh baru. Tahun ini sebelum puasa. Oh terus. Ya udah, dan dia mainnya itu udah 2020-an gitu. Oh baru.
Udah main, tapi udah ratusan juta, Wak. Terus akhirnya ini penyelesaiannya gimana? Lebih kayak mana ya? Mau aku agulkan, tapi juga masih ada rasa manusiawi kan? Ya udah, sekarang aku mikirnya kau balikan aja hak aku dan uang yang kau makan itu nggak akan aku makan karena uang itu adalah uang hasil perbuatan setan. Uang ini bakalan kusumbangin ke anak yatim atau ke panti asuhan manapun. Uang dari dia semua. Jadi ganti? Ganti tapi nyicil. Oh iya pastilah. Ganti tapi nyicil. Tapi dia tanggung jawab apa? Ya maksudnya ada bentuk usaha untuk... Awal-awalnya nggak tanggung jawab. Kayak, ya susah kali ngabarinnya gitu. Oh ngilang-ngilang ah? Ngilang-ngilang. Itil. Oh iya. Hilang timbul. Oh iya itil hilang timbul. Hilang timbul. Akhirnya dibayar terus uangnya lu sumbangin nah. Bener. Oh berarti lu selama ngebangun konten itu juga banyak mengalami jatuh bangun ya? Jatuh bangun ditipu arsitek juga. Arsitek? Arsitek bangun kantor kan masih 80% ditinggalin. Padahal aku udah bayar full. Cabut dia? Cabut. Rugi uang? Rugi dong pasti bang. Aku harus ngebenahin lagi nih. Harusnya udah bisa dipakai, tapi harus ngambil tukang lagi untuk ngebenahin yang belum siap. Oke, berarti selama 9 tahun perjalanan lu dengan Mak Betty itu banyak sekali cerita, banyak sekali pelajaran. Pelajaran apa yang lu dapat dari perjalanan lu bersama dengan Mak Betty? Lebih tepatnya jangan terlalu percaya sama orang ya. Karena aku tuh orangnya baru kenal, aku udah percaya sama dia. Walaupun aku nggak tahu dia berasal dari mana gitu. Oh, lu emang punya karakter gampang percaya ya? Gampang percaya. Padahal aku udah diingetin sama istriku. Tapi aku malah nggak dengerin dia. Udah aku percaya kok sama dia. Udahlah gitu. Akhirnya no. Oke, itu satu ya. Terus pelajaran apa lagi yang lu bisa ambil? Pasti kan kalau kita bikin konten kadang-kadang ada orang lain yang tidak setuju. Mak Betty punya haters dong. Dulu-dulu sering lah bang. Sekarang gue mau nanya, kalau hatersnya Mak Betty itu datangnya dari haters apa ya? Yang dia nggak suka ya? Dari apa? Dandanannya ya? Kalau sekarang tuh udah kayak nggak ada lagi bang. Iya, kalau sekarang udah beda. Kalau dulu-dulu tuh wah parah kali disandingkan ini sama ini, disandingkan dikirim-kirim ayat apa gitu. Mungkin lebih tepatnya kayak aku bisa ngebuktiin ya bahwasanya ini adalah pertunjukan seni gitu. Dan aku ngebuktiin bahwasanya aku tuh nggak banci. Gitu. Oh, jadi hatersnya itu karena lu itu diduga lu itu apalagi namanya menginikan LGBT, ya, LGBT. Bener, mengkampanyekan kaum mereka gitu. Iya. Jadi datanglah serangan itu banyak. Frustasi lah bang. Nggak semangat apa-apa. Buka HP aja nggak berani pada saat itu. Karena kita kan, ya bukan dari artis atau lahir dari orang kaya kan. Maka dapet komen kayak itu langsung kaget dong pastinya. Wih gila. Kayak gini kali ya. Udah berhenti, udah sempet vakum juga kan. Nggak mau konten karena ada komen-komen kayak gitu. Serangan paling kena mental yang pernah lu alamin dari netizen gara-gara konten Mak Betty itu serangan apa? Konten Mak Betty. Kalau konten Mak yang Betty dulu tuh yang kasus kulit hitam. Oh, yang itu. Itu kena mental gak tuh? Kena mental kali bang. Sebenarnya aku tuh apa ya? Sebenarnya aku adalah sama untuk memperjuangkan kulit hitam. Cuman aku cara ngeposting aja. Iya. Itu kan waktu itu lagi rame kan? Bener. Justice apa ya itu pada saat itu ya? Kayak istilah Black Lives Matter gitu. Bener. Tapi aku salah salah ngeposting, salah gambar. Harusnya biasanya ya udah pakai hitam aja gitu. Nah, aku malah pakai karakter si Wak Keling. Karena karakter Wak Keling kan aku juga. Kau buat itu? Aku make up pakai body pin kan. Oke. Nah, terus aku posting itu, terus pakai hashtagnya Justice apalah itu. Terus ada juga lah selebgram untuk menyerang, kok bla 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 gitu. Padahal sebenarnya aku sama-sama untuk ngikut membela mereka. Yang mereka tangkap dari konten itu apa? Ngejelekin. Lu ngejelekin orang kulit hitam. Karena pakai karakter si Wak Keling. Yang mana karakter Wak Keling di konten Mak Betty itu udah ada lama sebelum ada masalah itu gitu. Gue nggak nangkep tuh kenapa lu bisa jadi ngejelekin tuh ya? Nah itu tadi tuh. Karena mungkin ya kurang job kali ya. Enggak dong. Iya, mungkin karena momennya kali salah ya. Bisa jadi bang. Bisa jadi. Karena pada saat itu tuh orang-orang ngepost dengan postingan
hitam aja gitu bang, hitam polos. Nah, aku mikirnya, kok hitam polos ya? Wah, aku punya karakter Wak Keling nih. Itu aja aku posting, terus pakai hashtagnya dia. Gitu. Terus akhirnya kena mentalnya sampai separah apa tuh waktu itu lo? Kepikiran lah ya, karena Iya, nggak pernah bikin masalah dan nggak pernah speak up juga. Pada akhirnya ya udah minta maaf, kayak gitu. Oh, lu minta maaf itu atas dasar kesadaran, karena kalau ditangkap-tangkap sebenarnya salahnya di mana gitu ya? Nah itu tadi ya, kalau fans Mak Betty tuh pada ngebelain ini salahnya di mana segala macam. Wak Keling tuh udah lama kan? Udah lama, mungkin ya itu tadi kan salah ngeposting sebenarnya. Bodoh juga sih, makanya. Lebih ke bodoh kayaknya. Sama isunya memang lagi sensitif banget kayaknya waktu itu. Satu. Iya, kesannya mungkin lu menjadikan itu sebagai konten lelucon kali. Bener. Padahal tujuan aku tuh sama. Oke, berarti itu ada pelajaran juga tuh ya di situ yang kita dapat ya. Kadang-kadang kita juga harus hati-hati ketika membuat konten sih memang. Itu gue juga pernah Kalau alami. memang nggak ada postingan jangan dipaksa lah, lebih mending diem ya. Iya sih. Nggak usah ikut-ikutan kalau nggak tahu jalan ceritanya gitu. Lo pernah sampai gila-gila konten nggak? Pernah bang, sebelum ada penulis pada saat itu, sampai... Oh lu yang bikin tulisannya sendiri? Dulu masih nulis sendiri bang, waktu udah naik-naiknya, aduh nggak sanggup nih, klien banyak permintaan, konten original belum terpenuhin, panggillah anak stand up untuk bantuin nulis. Nah awal-awalnya parah lah, sering cekcok sama bini juga. Karena? Gini kurang kan. Oh gini. Saya nulis aja, saya mikirin konten. Quality time nggak ada. Oh lu pernah ribut gara-gara itu juga? Iya. Asik sama konten lagi. aja dipikirin bang. Ya berarti bener dong. Nggak serius Pak? Iya. Ceritanya gimana? Malah masih manten baru masalahnya kan. Cerita dulu. Dipikirin. Ya tidur kurang jam 3. Nanti jam 7 udah ke lokasi. Manten baru udah mikirin konten aja. Iya. Jadi biniku tuh ibaratnya kayak, kau tuh nikah hanya status doang atau serius sih sama aku kayak gitu, sampai digitu-gituin sama dia. Yang dipermasalahkan itunya, kurang waktu malam lu nggak tidur gitu. Iya satu kan, karena kan kalau apa ya udah capek lah. Iya capek Wak. Dianya dianggurin, dibetein. Bener Wak, gitu. bener. Satu orang jadi berapa karakter kan bang? Iya capek. Kayak gitu. Terus dia marah tuh didudukin gak lu? Didudukin nggak mana? Iya, aku pengen ngobrol sama kamu. Lebih kayak talk pilu ya. Oh di tempat tidur? Di tempat tidur, kayak mandang sama-sama pelapon gini. Pelapon? Iya. Terus ngomong nih? Ngomong dia kan. Ngomong apa dia pertama? Kok masih selera nggak sama aku? Gitu-gitu kan. Kok asik video aja gitu. Terakhir ya sadar diri lah aku. Tunggu pelan-pelan Wak. Ini seru ceritanya. Mirip kayak gue nih kayak ceritanya. Dia ngomong gini. Kan aku cerita di Dedi. Oh dia nengok gini. Kok masih selera nggak sama aku? Jangan ikut campur kau. Udah. Sama siapa? Udah. Iya, nengok gini kan. Satu nasib ya. Kau jangan ikut campur. Kau jangan ikut campur. Apa? Kau masih selera. Itu telak loh itu. Telak bang. Kau gimana? Aku kayak diam kau tuh. Ini tuh untuk kita ke depannya. Oh, kau untuk jawab. anak kita. Kau jawab. Gitulah bang, pastinya. Terus. Untuk kita ke depannya. Mau ekonomi yang membaik kan. Sebenarnya aku suka sama kau tuh bukan kontennya, karena dirimu gitu. Kenapa setelah kayak gini tuh malah dianggurin jadinya? Dia ngomong gitu. Iya, terakhir ya aku cobalah manggil anak stand up untuk nulis, dan pada disitulah aku baru ngebenahin. Oh, ternyata nikah tuh bukan hanya status doang. Berarti bini juga perlu diperhatiin gitu-gitu. Tapi awalnya kok bisa nangkep gak keadaan itu artinya apa? Kalau gue waktu awal itu gue nggak bisa nangkep. Aku juga nggak bisa nangkep bang. Ya kepikiranku, ya udah. Kalau udah nikah ya teman tidur aja kan. Kerja besok cabut udah. Ya penting tanggung jawab. Bener, kasih makan ada ini uang belanja kok. Masa aku nanti pulang kayak gini ya? Iya. Pada saat itu. Terus ternyata kenyataannya nggak gitu ya? Kenyataannya nggak gitu, ternyata salah. Namanya juga masih manten baru kan, masih jiwa muda juga, nggak pandai, nggak ada pengalaman. Tapi nggak ribut waktu itu, Wak? Ribut-ribut tipis lah bang. Kalau aku ribut gede, Wak. Sempat minta pulang lah. Oh itu gede, gede. Buat tusuk lu. Itu gede, minta pulang itu gede. Dia nggak minta pulang, tadi dia pergi sendiri. Karena dia mandiri. Oh kayak gitu. Cabut bini. Lebih nggak mau nyusahin orang ya? Iya. Oh dia minta pulang ah? Minta pulang. Oh. Terus aku tanya masalahku di mana? Aku tanya lagi masalahku di mana?
Anjing kau ya, kata dia. Masih nggak bisa kau mikir di mana salah kau. Kayak gitu. Serius, Wak? Iyalah bang, aku nggak tahu. Aku pikir ya kayak mana aku biasa lajang. Aku biasa kok lajang ya bangun tidur, mandi, bikin konten, cabut, nanti pulang ada makanan makan gitu-gitu. Tunggu. Kalau lu karakter, kalau istri lu ngomong kasar atau marah gitu, lu marah juga nggak? Aku lebih diem bang. Oh dia diem. Aku lebih diem. Baik nih orang nih. Lebih diem, nanti udah siap dia marah, baru aku minta maaf dan salahku di mana gitu. Karena kalau perempuan marah, kita marah, malah makin marah dia bang. Iya bener. Iya nggak akan menang, malah jadi bodoh kita nanti. Bener. Tapi kok lu bisa berpikir sejauh itu waktu itu? Iya, aku malah diem aja walaupun dia memaki segala macam, diem lah. Oh, kalau ada masalah. Berarti Arif Muhammad itu karakternya orang yang Mengalah dan ikhlas lebih tepatnya. Iya, dari kita dengar cerita lu ditipu. Bener. Lu gini berarti gue udah tahu nih karakter. Lebih Berarti situ. lo orangnya lebih mengalah, lebih ikhlas. Terus bodoh ya tadi ya. Bodoh ya. Betul. Sebenarnya kau enggak bodoh. Aku enggak percaya ada orang bodoh. Lebih pemalas. Kau enggak mau sekolah. Ya kan, kalau kau pikir kau mau jadi polisi nanti sama janji-janji. Karena dijanjikan sama bosku tadi, udah banyak duit, santai polisi kau. Iya, polisi. iya, Wak. Berapa sih masuk polisi itu? Gitu pada saat itu. Iya, makanya kita tuh jangan sampai kemakan dengan janji-janji. Kalau janjinya terpenuhi, ya itu bonus. Bener. Tapi kalau janjinya tidak terpenuhi, itu pembelajaran buat kita. Karena kan hidup itu kan kadang-kadang enak aja kalau diomongin, tapi pas dijalanin kan belum tentu. Betul. Nah menurut lu, apa yang membuat lu bisa sampai sejauh ini, Rif? Selama 9 tahun, buat gue Mak Betty itu adalah salah satu konten kreator original terbaik ya, versi gue ya. Versi gue. Oh versi gua, abang ya. Versi gue, karena versi orang kayaknya sampah ngeliat Mak Betty ya. Iya, ya bebas ya. Kalau gue ngelihat ya, kan dulu waktu pertama kali gue masuk ke YouTube, gue kan ngelihat semua konten kreator dari yang kecil sampai yang besar, dan Mak Betty ada di situ. Menurut gue konten Mak Betty adalah salah satu konten original, organik yang di manage dengan sangat baik, dan itu kerja kerasnya luar biasa. Dan lu pantas untuk bangga dan dipuji untuk hal itu. Karena gue tahu perjuangan lu nggak gampang. Gue tahu lah lu pasti cari duit. Betul. Tapi di balik itu ada sebuah karya, ada hati lu, ada investasi waktu lu, ada segala sesuatu yang lu berikan untuk banyak orang yang ada di sini kan. Nah kalau lu ngelihat Mak Betty itu bisa berjalan sampai sejauh ini, kuncinya ada di mana akhirnya? Lebih ke doa orang tua kayaknya bang. Dan aku percaya kunci sukses itu datangnya dari orang tua. Kalau kita ngasih rezeki banyak, kita dapat duit banyak nih, dan kita nggak lupa sama orang tua, dan rezeki itu pasti ngalir terus. Makanya ada istilah, jadikanlah orang tuamu raja, maka rezekimu akan seperti raja. Dan itu tetap kutanamkan gitu. Makanya aku masih percaya kunci sukses itu datangnya dari orang tua. Dari orang tua Dari sendiri, orang tua, suka ngasih ke orang tua. Karena di zaman aku TKI juga, aku gaji dan service charge-ku kirim ke orang tua semua. Dan aku memang hidup dari tips, di pemberian orang gitu. Sebegitunya lu menjalani hidup ya? Ini memang ngebantu ekonomi mereka kan pada saat itu, untuk melunasi bank. Gue mau nanya, gue pernah dengar cerita waktu Instagram lu followernya masih sekitar 5.000. Katanya lu pernah pergi umroh. Bener. Dan minta diangkat derajatnya. Itu benar itu? Benar, karena waktu lagi jatuh-jatuhnya itu ekonomi orang tua, pernah almarhum itu ditagih utang sama saudaranya 500.000. Tingkat kesusahanku tuh ketika, jadi aku sama kakakku lagi nonton TV kan. Nah, almarhum ditagih utang sama keluarganya sendiri, yang mana tuh abang sepupunya lah, hanya 500.000 dan gak ada duit. Tapi abang sepupunya ini terus maksa terus, sampai yang mana abah aku, almarhum aku, ngantukkan kepalanya ke jerjak dinding. Saking stresnya ya? Saking stresnya nggak ada duit. Nah di situ aku tahu perjuangan seorang, malah udah ninggal lagi. Perjuangan seorang ayah itu untuk ngidupin anaknya tuh sampai ngutang-ngutang gitu untuk nyekolahin dia gitu. Makanya aku ke Ka'bah, angkat derajatku ya Allah, aku mau ngangkat derajat orang tuaku juga yang mana dulu tuh dianggap remeh sama keluarga-keluarganya. Bahkan bukan itu aja, sampai dia pernah dilempar batu gara-gara utang. Rumah kami pernah dilempar batu bang, gara-gara itu masih keluarga juga. Kan lagi
jatuh-jatuhnya kali kan ekonomi. Ya biasalah, namanya juga keluarga kan saling mengutangin kan. Nah, keluarga ini ngutang karena nggak bayar-bayar, rumah kami dilempar batu. Dan itu aku hanya ngintip dari jendela, mama sama bapak keluar, tunggulah, sabarlah. Kakak nangis. Dan di situ aku ngerasa cemen kali. Kenapa pada saat itu aku nggak ngebela gitu. Karena aku laki satu-satunya. Kenapa aku nggak ngebela? Umur berapa kau waktu itu? Udah zaman kuliah lah bang. Udah kuliah ya? Makanya aku cupu kan. Nggak berani aku. Oh kok takut juga ya? Takut. Di situ aku doaku di Ka'bah, aku pegang, angkat derajatku, ya Allah, aku mengangkat derajat orang tua dan ingatkan aku untuk bersedekah, bahwasanya kalaupun nanti rezekiku, kau angkat derajatku dan banyak rezekiku, ini adalah rezeki orang-orang juga, jangan lupa untuk bersedekah dengan keluarga terutama dan anak-anak yatim. Oh masih ingat itu ya? Masih ingat, makanya sekarang ketika ada keluarga yang mau ngutang sama aku, atau mau anaknya masuk rumah sakit, dia nelpon. Susah kok nolaknya? Ada, setan ini pasti ada bang. Tuh kan, ngutang-ngutang terus dia. Tiba-tiba nge-refresh lah bang, nge-flashback. Ingat doa kau di Ka'bah apa? Kau diangkat derajat untuk membantu keluargamu kan? Kadang nge-replay dia. Nah mau nggak mau, aku kasih lah. Kayak gitu. Dan sekarang terbukti. Keluarga-keluarga aku tuh semua pada ngumpul deket rumah. Yang mana tuh dulunya, waktu belum aku jadi apa-apa, rumahnya jauh-jauh. Kota sana, kota sini. Sekarang pada pindahan. Ngedeket semua gitu. Dan itu adalah doaku yang di Ka'bah. Yang mana kalau derajatku diangkat, aku akan ngebantu keluargaku terutama. Dan itu terjadi? Terjadi bang. Bisa gitu ya? Dan disitulah aku respect. Nah, ketika aku derajatku udah diangkat, aku mengangkat derajat orang tua. Dan aku, boleh dibilang gak sini? Apa itu? Orang yang dulu mengolok-ngolok, ku umrohkan. Pakai duit dari hasil YouTube. Serius? Ada 12 orang keumrohkan. Dan itu gaji pertama ratusan juta. Gue mau nanya, itu kan orang pernah nyakitin lu ya. Ketika lu ngelakuin itu, apa yang ada di pikiran lu ya? Kalau pada saat itu sih, apa ya? Ya karena belum jadi orang ya terlalu jahat. Tapi ketika udah jadi orang, aku udah memiliki semuanya, ya udahlah diikhlasin aja. Toh kalau mau dibalas juga kasihan juga ekonomi dia kayak mana. Dan aku pernah ngerasain kayak mana miskinnya kayak gitu. Ini berarti hatimu itu baik ya? Iya, belajar dari mama bang. Mama kan suka ikut pengajian. Makanya setiap apa pasti mama nasehatin gitu. Ini baik loh. Sekarang kan kalau orang udah nyakitin kita kayak gitu, nggak ada kita pikiran untuk melakukan kebaikan. Karena gue pernah bilang, kebaikan sejatinya itu adalah pada saat ada orang ngejatin lo. Lu masih bisa baik. Itulah kebaikan sejati. Dan itu paling sulit tingkatannya menurut gue ya. Nah lu bisa ngelakuin itu. Pada saat lu berangkatin mereka umroh itu, lu ngerasa sesuatu nggak di dada lu? Ngerasa lah bang. Iya kan, ada kan? Ngerasa. Makanya ya udah nggak usah dibalas dengan kejahatan juga, ngebalas dengan kebaikan yang mana tuh mereka bakalan kayak pada akhirnya mereka minta maaf. Iya, gitu. Iya. Tapi lu bangga gak sih? Bangga bang. Kayak ada yang lepas gitu loh. Bangga kali bang. Iya bangga ya. Bangga. Iya. Ngebalasnya dengan kayak gitu. Dan itu belajar dari mama sih. Iya itu enak, itu perasaan enak banget gitu. Lega banget. Sekarang ada satu hal yang gue pengen tanya nih. Momen tersedih di dalam hidup lu itu ada di kisah Mak Betty ini atau kisah sebelumnya? Kalau aku sebenarnya kisah di Arif sih. Kalau Mbak Betty itu sedihnya nggak ada ya. Kisah di Arifnya tuh lebih ya terutama yang bapak meninggal ya. Bapak tuh baru dibeliin mobil sebulan, baru pas 30 hari dan dia meninggal. Dibeliin mobil sama siapa? Aku. Oh yang pas lu udah punya duit dari konten ah? Bener. Dan aku ngadiain mobil di ulang tahun dia, baru juga sebulan dipakai. Dan dia tuh seneng kali. Tapi karena meninggalnya tiba-tiba. Dan rasa penyesalanku adalah, ini malam bakalan aku ke rumah orang tuaku. Tapi malah aku pakai untuk nongkrong sama temen. Paginya langsung nggak ada. Ya kamu juga nggak kepikiran lah. Dan aku nggak kepikiran, memang tiba-tiba serangan jantung kan. Oh dia kena jantung. Dan dia juga nggak ada riwayat jantungnya. Gitu. Dicek ke dokter katanya meninggalnya karena serangan jantung. Dan mungkin ya dia nggak tahu cara mendeskripsikan bahwasanya ini jantung. Karena nggak ada riwayatnya gitu bang. Iya kadang-kadang kan kita nggak kedetek gitu loh. Bener, waktu sholat subuh tuh langsung udah nggak ada. Gitu. Baru ya itu ya. Baru Januari. Yang mana tuh itu pada saat itu hari Minggu. Yang mana tuh kalau hari Minggu si mbak kerja di rumah itu kan nggak kerja. Makanan selalu diantar sama Abah sama almarhum. Hari Minggu itu kok nggak ngantar makanan, dapat kabar.
Yang lebih sedihnya lagi biasa kan kalau rumahku kan deket masjid kan. Kalau biasa kan kalau orang meninggal diumumin kan Bang. Nah, yang lebih ngerontak-rontaknya lagi, pengumuman itu adalah pengumuman orang tuaku di masjid itu. Kok dengar dari luar ya? Dari luar, dari masjid. Walaupun aku udah dapet kabar gitu kan, cuman anjing biasanya tuh aku dengar kabar orang yang meninggal ini kenapa keluargaku sendiri yang meninggal kayak gitu. Wah, teriak-teriak kayak nggak rela lah. Dan aku belum sempet kali membahagiakan dia gitu. Kenapa udah ditarik? Aku tuh mau balas lebih besar lagi lah karena perjuangan dia tuh ya dari 500.000 ngatukan kepala, buka usaha butut untuk menyekolahkan anak-anaknya, nyari butut kemana-mana kami dua gitu. Yang barang rosokan ke belakang-belakang rumah. Iya. Gitu Bang. Lu ngelihat langsung ya itu bagaimana bapak lu berjuang dari lu masih kecil. Sama-sama kami nyari barang bekas Bang ke belakang rumah orang. Nenteng-nenteng goni. Nggak malu. Tahu goni nggak? Iya tahu. Karung, naik karung becak itu. sama-sama. Nggak malu gitu. Nggak malu. Pada akhirnya kami buka jadi agen besar di kota itu. Iya. Ditipu orang dan segala macem. Jatuh lagi, harus ngebangkit lagi. Oh berarti sedih lu itu adalah saat dimana lu itu pengen ngasih lihat bapak lu bahwa akhirnya lu bisa banggain, tapi waktunya nggak banyak ya. Bener. Lu pengen dia bisa merasakan kerja keras lu ini ya. Bener, dan sampai sekarang tuh masih kayak, aduh ya Allah, kalau Abah aja ada, pasti udah. Sekarang posisinya kan udah bangun rumah kan Bang, lagi tahap finishing ini. Iya lu lagi seneng, tapi Abah nggak di situ. Bener, lagi tahap finishing pasti dia. Aduh, yang mana kan dulu rumah kami tuh, tahu nggak sih rumah panggung Bang? Tahu. Rumah panggung tuh rumah Melayu dari papan. Iya. Dulu rumah kami kayak gitu. Uh-uh. Apalagi kalau Abah tuh ngeliat rumah kayak ini pasti, udahlah. Senang dia ya. Iya, tapi ya percaya semoga Abah dapat rumah yang lebih layak lagi di sana. Iya, amin. Di tempat yang orang-orang terbaik beriman. Ya. Iya. Itulah. Aduh, gue juga jadi sayang banget ya. Iya, paham gue paham posisi lu. Ini pertanyaan terakhir nih. Pernah nggak ada niatan akhirnya berhenti jadi Mak Betty? Ada. Ketika nanti anak udah bisa melarang. Udah, anakku juga manggilnya Abah. Oh, dia manggil lu Abah? Iya, karena kita orang Melayu kan. Melayu, iya. Melayu. Anakku manggilnya Abah. Ketika nanti anakku udah bilang, Bah, udah nggak usah pakai daster lagi lah. Aku malu. Kayak gitu, yaudah aku berhenti. Oh. Aku bakalan berhenti ketika dia udah bisa melarang. Kenapa lu berpikir seperti itu? Iya, lebih apa ya? Lebih protek ke anak aja lah, nggak usah mikirin egoisnya lagi. Udah, kalaupun misalnya nanti nggak dapet duitnya dari Mak Betty ini, mungkin ada jalan lain selain Mak Betty. Gitu. Oh, berarti lu sayang keluarga banget juga ya? Pasti Bang. Gue udah dapat beberapa karakter lu tuh tadi. Pertama orangnya penyendiri, kemudian penakut, kemudian orangnya itu suka mengalah. Oh, terus kemudian penyayang keluarga. Hebat lu ya. Iya, banyak yang perlu diambil contoh dari lu. Perjalanan Mak Betty selama 9 tahun dengan suka dukanya. Itu inspiratif sih. Ya, begitulah. Garis tangan ya. Iya, berkat didikan mama juga kan. Mama tuh selalu ngasih tahu yang hal-hal yang baik gitu. Kalau Abah lebih ke kerja gitu. Jadi memang ada satu job desk-nya mereka sendiri-sendiri gitu, Bang. Berarti nggak benar ya ada berita di luar sana lu operasi kelamin ya? Oh, betul. Betul lah. Betul. Enggak.